Pergi ke Jepang bertemu Nanami. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami untuk tugas besar ET3100 Medan Elektromagnetik 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berdasarkan data S11 di samping, suatu antena memiliki frekuensi kerja pada frekuensi 2,5 GHz dan 5 GHz. Lalu, bagaimana cara agar antena tersebut dapat berfungsi pada frekuensi 4,25 GHz sampai 4,5 GHz dengan PSUR yang kurang dari 2? Untuk memecahkan masalah tersebut, kami menggunakan ADS. ADS atau Advanced Design System adalah suatu sistem perangkat lunak otomatisasi desain elektronik yang diproduksi oleh Pathwave Design, sebuah divisi dari Keysight Technologies. Solusi yang didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melakukan impedance matching dengan rangkaian IC, stub tunggal paralel, dan stub ganda paralel. Berdasarkan grafik S11 didapatkan nilai S11, lalu berdasarkan perhitungan didapatkan ZL dengan asumsi fasa 0 dengan data sebagai berikut. Pada frekuensi 4,25 GHz dengan S11 minimal dB dan ZL 280 ohm. Pada frekuensi 4,375 GHz dengan S11 min 3 dB dan ZL 427 ohm. Pada frekuensi 4,5 GHz dengan S11 min 2 dB dan ZL 461 ohm. Untuk metode penyelesaian, pertama-tama kami melakukan perhitungan induktasi, kapasitansi, dan panjang stub pada frekuensi tengah tentang frekuensi kerja yang diinginkan, yaitu 4,375 GHz, yang dijadikan sebagai acuan. Lalu dari nilai induktasi, kapasitansi, dan panjang stub yang didapat, kemudian akan dihitung PSWR yang didapat pada batas rentang frekuensi kerja yang diinginkan, yaitu 4,25 GHz dan 4,5 GHz, untuk memastikan bahwa di setiap frekuensi memiliki PSWR di bawah 2. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Persamaan tersebut digunakan untuk mencari magnitudo koefisien refleksi, mencari ZL dengan asumsi Z050 ohm, mencari panjang gelombang, mencari VSWR, dan untuk mencari impedansi ternormalisasi untuk kapasitor dan induktor. Selanjutnya, langkah pengerjaan solusi dengan menggunakan rangkaian LC. Pertama, pada aplikasi ADS, diatur nilai impedasi karakteristik 50 ohm, impedasi beban 427,5 ohm, dan frekuensi 4,375 GHz. Setelah dilakukan pengaturan, dilakukan matching secara otomatis dengan mengklik auto to element match. Akan diperoleh rangkaian LC dengan konfigurasi pertama menggunakan induktor seri dan kapasitor paralel, dan konfigurasi kedua menggunakan kapasitor seri dan induktor paralel. Pada kedua rangkaian yang diperoleh, diatur nilai impedasi beban 279,7 ohm, 127,5 ohm, dan 462,1 ohm dengan frekuensi masing-masing 4,25 GHz, 4,375 GHz, dan 4,5 GHz untuk mendapatkan nilai PSWR. Diperoleh rangkaian seperti pada gambar berikut. Kemudian dari rangkaian diperoleh nilai PSWR seperti pada tabel berikut. Dari data yang diperoleh, baik dengan konfigurasi 1 maupun konfigurasi 2, diperoleh VSWR yang sesuai dengan spesifikasi di bawah 2. Pada konfigurasi 1 dan konfigurasi 2, diperlukan nilai kapasitor masing-masing sebesar 233,55 femtofarad dan 264,49 femtofarad. Sedangkan nilai kapasitor terkecil yang tersedia di pasaran adalah 1 picofarad, sehingga solusi ini tidak dapat dilakukan. Baik, selanjutnya adalah solusi dengan menggunakan stub tunggal paralel. Jadi berikut adalah rangkaian untuk stub tunggal paralel. Melalui aplikasi ADS, kemudian didapatkan VSWR untuk ketiga frekuensi, yaitu 4,25 GHz, 4,375 GHz, dan 4,5 GHz sebagai berikut. Jadi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa dengan menggunakan stub terkonfigurasi secara short circuit dengan panjang 0,059 lambda yang terpasang secara sejauh 0,197 lambda dari beban, dapat dihasilkan VSWR yang di bawah 2 pada rentang frekuensi 4,25 GHz sampai 4,5 GHz. Penggunaan stub secara short circuit ini dilakukan agar tidak ada interferensi yang disebabkan
dilakukan oleh stub open circuit terhadap komponen-komponen lainnya. Oke, yang terakhir adalah stub ganda paralel. Berikut adalah rangkaian yang digunakan pada stub ganda paralel. Oke, selanjutnya adalah daftar hasil nilai VSWR pada frekuensi berikut, yaitu 4,25 GHz hingga 4,5 GHz. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa dengan menggunakan stub dengan panjang 0,119 lambda yang terpasang sejauh 0,0842 lambda dari beban dan stub dengan panjang 0,113 lambda yang terpasang sejauh 0,166 lambda dari beban dapat dihasilkan VSWR di bawah 2 pada rentang frekuensi 4,25 GHz sampai 4,5 GHz. Berdasarkan hasil perhitungan pada semua solusi, metode rangkaian LC tidak dapat digunakan dan nilai VSWR terendah diperoleh ketika menggunakan stub. Stub tunggal dan ganda paralel memiliki nilai VSWR yang berdekatan, sehingga pemilihan solusi dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan komponen. Apabila dialami keterbatasan komponen, maka dapat digunakan stub tunggal paralel. Namun, apabila memiliki banyak komponen dan diperlukan impedance matching, maka digunakan stub ganda paralel. Sekian presentasi kami, Bapak Kosasi ke Buah Batu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.